Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegi Putri Makiawati Pratidina dengan NIM 231401193, mahasiswi Prodi PGSD semester Gasal 2023-2024. Hari ini saya akan menyampaikan materi melalui video tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Sebagai ujian akhir semester Universitas Trilogi yang diampu oleh Ibu Robiatul Munajat. Yuk disimak videonya. Ada beberapa landasan pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Ini membahas seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Pendidikan tidak dapat terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dapat dikembangkan dengan pendidikan. Ini bisa ditempuh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat adalah landasan psikologis. Pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam memahami penerapan pengetahuan, urutan, ciri-ciri pengetahuan, pertumbuhan, serta yang paling tepat untuk mengembangkan kepribadian. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Dalam pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna efisien dan efektif. Selanjutnya, saya akan membahas asas-asas pokok dalam pendidikan. Sebetulnya, apa sih asas pendidikan itu? Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidik harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat diterapkan dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Asas yang pertama itu ada asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani memiliki arti kewibawaan yang dimiliki. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan, di mana guru memperoleh sebutan pamong yang berdiri di belakang dengan semboyan Tuturi Handayani. Asas yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf dan ahli bahasa dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsong Tulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Implikasi dari penerapan asas ini dalam dunia pendidikan adalah seorang pendidik diharapkan memberi kesempatan kepada siswa dan siswinya untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua ada asas pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan perstrukturan ini diperluas dengan mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai usia yang paling tua. Terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi vertikal. Dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkat persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua, dimensi horizontal. Dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antar pengalaman belajar di sekolah maupun di luar sekolah.
Ketiga, ada asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung dan didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar kemandirian sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Ada beberapa variasi pengertian belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti yang dipaparkan oleh Abdullah. Belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Dalam asas-asas tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam asas Tutwuri Handayani menekankan pada peran pendidikan anak didik dalam kegiatan belajar, namun dalam asas belajar sepanjang hayat menekankan pada peran anak didik dalam belajar. Anak didik dalam asas belajar sepanjang hayat bukan berarti anak didik selalu membutuhkan pendidikan dalam belajar, melainkan semua orang yang ingin belajar seumur hidupnya. Sedangkan asas kemandirian dalam belajar menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak selalu tergantung pada orang. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.